Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem pendidikan nasional mulai dari kelembagaan, program, pengelolaan pendidikan, dan upaya pembangunan pendidikan nasional. Simak pembahasan berikut ya. Yang pertama adalah pengertian sistem pendidikan nasional. Adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Yang mana tujuan pendidikan nasional ini adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelembagaan pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak dan karakter masyarakat. Perbedaan corak dan tujuan dari masa ke masa bisa kita lihat bersama mulai dari zaman penjajahan sampai dengan zaman masa kini. Lembaga pendidikan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sekolah dan luar sekolah. Selanjutnya, pembagian ini pun lebih rinci menjadi 3 bentuk, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan pendidikan nasional. Pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah desa maupun pelaksana pendidikan itu sendiri. Terdapat beberapa langkah dari pengelolaan pendidikan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengawasan, dan pengembangan. Adapun jenis program pendidikan adalah yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan hendaknya merupakan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Hakikatnya, program pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan diselenggarakan di berbagai satuan pendidikan. Program pendidikan juga termasuk jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan umum, yaitu SD, SMP, dan SMA. Pendidikan kejuruan, yaitu STM, SMTM, SMIP, SMIK, dan SMEA. Kemudian pendidikan luar biasa atau SDLB, pendidikan kedinasan atau SPK APDN, dan yang terakhir pendidikan keagamaan. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional, kurikulum mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 1989 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek nasional dan lokal, yaitu aspek nasional yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa, kemudian aspek lokal yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik itu budaya, sosial, maupun lingkungan alam yang menghidupkan kebinekaan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan keadaan serta kebutuhan lingkungan. Adapun tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3. Yang pertama, terwujudnya bangsa yang cerdas, manusia yang utuh, beriman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, terampil dan berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, bertanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan.
Kurikulum menjabatani tujuan tersebut dengan praktek pengalaman belajar real di lapangan. Mengenai isi kurikulum nasional itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran yang mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Kemudian pada pasal 38 ayat 2 menyatakan kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri atau pemimpin lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan limpahan wewenang dan materi. Yang terakhir merupakan upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, ketersediaan aksesibilitas dan daya tampung. Seperti yang kita tahu, anak-anak yang mengenyam pendidikan di Indonesia ini tidak hanya mereka yang normal saja, namun juga ada keluarga kita yang difabel. Nah, agar mereka mendapatkan kesempatan belajar dan kemudahan yang bergerak menggunakan fasilitas yang sama dirasakan oleh orang normal lainnya, maka pemerintah harus menyediakan aksesibilitas. Dapat dilihat bahwa untuk memajukan atau membangun pendidikan nasional, maka daya tampung dalam hal ini pembangunan gedung-gedung sekolah dalam jumlah besar mutlak diperlukan mengingat kuantitas penduduk Indonesia yang tinggi menuntut keseimbangan pendidikan yang tinggi juga. Kemudian yang kedua, kinerja dan kesejahteraan guru harus dioptimalkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang hak dan kewajiban. Undang-undang tersebut memang sedikit membawa angin segar bagi kesejahteraan masyarakat pendidik. Namun dalam realisasinya ternyata tidak semanis redaksinya. Jangan sampai pendidik yang merupakan tulang punggung pendidikan nasional menjadi enggan melaksanakan tugasnya lantaran hak yang diterima tidak sesuai dengan kewajiban yang dijalankannya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran yang menyenangkan dan mendidik. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Kemudian yang keempat, jumlah dan kualitas buku harus memadai. Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan, di mana berimplikasi terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19/2005 tentang SNP dalam pasal 42 tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat berpengaruh. Keberlangsungan penyelenggaraan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, jadi inilah sistem pendidikan nasional di negara kita tercinta. Semoga dengan adanya materi pembelajaran ini, kita semua semakin termotivasi untuk lebih giat belajar sehingga dapat menjadi penggerak baru untuk mengupayakan pembangunan pendidikan nasional yang lebih maju. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.